Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mustika Dewi dari mahasiswa Bimbingan dan Konseling semester 5 unit 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu yang berjudul Orientasi Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tiket masuk tugas final. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian organisasi profesi. Organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktis, yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Profesi berasal dari kata profession yang berakar dari bahasa Latin yaitu professus, yang artinya mampu dan ahli dalam bentuk suatu pekerjaan. Menurut Sikun pribadi tahun 1976 dalam OMR Hamlik tahun 2003, mereka mengatakan profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seorang akan mengabdi dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa profesi merujuk pada pekerjaan yang akan melahirkan suatu pelayanan keahlian khusus dengan etika yang tumbuh norma luhur yang ada pada masyarakat dan berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Profesi merujuk pada jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan tidak untuk mempekerjakan itu melalui pendidikan atau latihan perjabatan sebelum ia bekerja dan intensive training di saat ia sedang bekerja. Nah, selanjutnya ada tujuan organisasi profesi, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga itu meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesi anggota. Dan yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi organisasi profesi. Di sini fungsi organisasi profesi yaitu fungsi persatuan, yaitu fungsi yang tidak lepas dari motif yang mendasari dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesi. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah persatuan sebagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksiti tentang dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Selanjutnya ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, fungsi ini secara jelas tertuang dalam nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tentang tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Peraturan pemerintah tersebut merujuk adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi dan ikatan profesi kependidikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada ragam dan regulasi organisasi profesi. Di ragam organisasi profesi ada IPB, yang dimana singkatan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPB didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi IPB ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan. Nah, selanjutnya ada APKIN. Tahun 2001 terjadinya perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yaitu IPB menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yaitu APKIN
Pemunculan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapatkan pengakuan secara publik. Nah, dengan adanya MGBKN ini, para guru BK dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Dengan adanya MGBKN ini diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing, tertentunya inovasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling siswa. Nah, selanjutnya ada IMAPKIN, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Itu IMAPKIN. IMAPKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Resmi terbentuknya melalui Kongres 1 APKIN pada bulan 9 Desember 2007 di Jakarta. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada HSBKI, Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia, disingkat menjadi HSBKI. HSBKI berdiri pada tahun 2010. Organisasi ini menginduk dari ISPI, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan. Nah, ada regulasi organisasi profesi BK. Di regulasi profesi BK ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademi dan kompetensi konselor dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Kependidikan Nasional. Nah, selanjutnya itu ada lampirannya. Lampiran tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 standar kualifikasi akademi dan kompetensi konselor. Nah, selanjutnya ada keanggotaan APKIN atau PBKI. Keanggotaan berasal dari kata dasar anggota. Keanggotaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keanggotaan dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau nama benda dan segala yang dibedakan. APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia pada tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu APKIN. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik serata 1 atau S1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor atau PPK. Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir bagi seluruh konseling. Nah, selanjutnya itu ada keanggotaan APKIN. Keanggotaan APKIN terdiri atas anggota biasa, yang dimana anggota biasa ini secara sah telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan memiliki hak sepenuhnya sebagaimana telah diatur dalam ARD dan ART-nya. Yang kedua itu yaitu anggota luar biasa, yang dimana anggota ini adalah warga negara asing atau negara Indonesia yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan, kebutuhan, dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Primkokas, namun memiliki hak terbatas bila dibandingkan dengan anggota biasa. Selanjutnya itu ada anggota kehormatan. Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah tokoh pribadi atau perorangan, penjabat pemerintah, organisasi atau badan institusi yang dianggap berjasa dan atau turut memajukan ICCN yang ditetapkan oleh pengurus pusat. Sekian dari penjelasan saya. Bila
Ada salah atau pernyataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.